Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siatul Azahra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Yang pertama ada analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas sebuah peristiwa. Umumnya, analisis ini digunakan pada berita yang mengarah isu politik. Konsep dasar yang digunakan pada analisis framing ini menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik. Dalam metode ini, data utamanya adalah teks yang juga bagian dari analisis kualitatif. Media melakukan proses konstruksi dibangun dengan menyeleksi realitas yang penting. Oleh karena itu, mengapa mahasiswa menyebut paradigma ini dengan paradigma interpretif? Karena peneliti secara subjektif memaknai berita itu tentu akan berbeda satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya, metode framing melihat komunikasi sebagai produksi makna. Produksi realitas sosial didasarkan pada konteks budaya dan pada kepentingan tertentu. Dalam hal ini, isu-isu dalam media baik surat kabar, radio, televisi itu merupakan konstruk dari budaya kultural. Analisis framing merupakan analisis yang membahas mengenai bagaimana media membingkai sebuah peristiwa yang dikemas dalam berita. Wartawan memerlukan sebuah penekanan atau penonjolan pada aspek tertentu dalam setiap penulisan berita. Bisa berupa penekanan atau pemilihan kata atau gambar agar dapat diterima masyarakat. Melalui analisis framing, kita akan menjadi tahu bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas, lalu dengan cara seperti apa peristiwa ditekankan atau ditonjolkan. Dalam analisis framing, terdapat model-model penelitian framing. Yang pertama, model dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Perangkat yang bisa digunakan dalam model ini dilihat dari sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis merupakan yang bisa dilihat dari headline, lead, latar informasi, kutipan, dan sumber. Lalu ada skrip yang bisa dilihat dari berita yang mengandung 5W plus 1H. Kemudian tematik yang bisa dilihat dari paragraf dan proposisi. Yang terakhir ada retoris, bisa dilihat dari leksikon, grafis, metafora, idiom, dan gambarnya. Selanjutnya model dari Robert N. Eijkman. Ada 4 perangkat untuk membedah berita tersebut. Yang pertama, define the problem, bagaimana media mendefinisikan berita tersebut. Yang kedua, diagnosis causes, yang memperkirakan masalah atau sumber masalahnya. Yang ketiga, make moral judgment, bagaimana media membuat keputusan moral atas sebuah peristiwa yang sudah dibingkai. Lalu, yang keempat, treatment recommendation, yang menekankan pada penyelesaiannya, bagaimana media memberitakan, dan bagaimana peristiwa itu diakhiri oleh media. Selanjutnya, model dari Gamson dan Modigliani. Gamson dan Modigliani membagi 2 perangkat, yaitu perangkat framing dan perangkat penalaran. Yang kedua, ada analisis naratif. Analisis naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Analisis naratif dari studi kualitatif ini bisa juga menerangkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang dari sosok individu ataupun kelompok. Konsep dasar dari analisis naratif ini merupakan plot alur cerita yang meliputi beginning atau awal, middle atau tengah, dan ending atau akhir. Bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh, serta tempat dan waktu kejadian peristiwa. Bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik awal sampai ke puncak konflik, yaitu klimaks. Bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik atau resolution. Selanjutnya, jenis-jenis analisis naratif. Yang pertama ada analisis narasi, yang merupakan sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua, ada analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Lalu, analisis naratif mempunyai karakteristiknya sendiri. Yang pertama, ada pengalaman individu.
yang dimana penelitian naratif berfokus memahami pengalaman masa lalu individu dan bagaimana pengalaman itu memberi kontribusi pada pengalaman masa sekarang dan masa depan. Yang kedua, ada kronologi pengalaman. Peneliti naratif menganalisis suatu kronologi dan melaporkan pengalaman individu. Ketika peneliti fokus pada pemahaman pengalaman ini, peneliti memperoleh informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan partisipan. Kronologi yang dimaksud dalam penelitian naratif adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Yang ketiga, pengumpulan cerita. Peneliti memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam file teks. Cerita dalam penelitian naratif adalah orang yang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau menceritakannya. Peneliti naratif mengumpulkan cerita dari beberapa sumber data. Cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, atau wawancara. Kemudian ada restoring. Cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Restoring adalah proses di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisisnya dengan unsur kunci kata, dan kemudian menulis kembali cerita itu untuk menempatkannya dalam urutan kronologis. Ada beberapa tahap untuk melakukan restoring. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara dan mencatat percakapan dari rekaman suara. Yang kedua, peneliti mencatat data kasar atau mentah dengan mengidentifikasi unsur kunci cerita. Yang ketiga, peneliti menceritakan kembali dengan mengorganisir kode kunci menjadi satu rangkaian atau urutan. Rangkaian yang dimaksud adalah latar, tokoh atau karakter, tindakan masalah, dan resolusi. Karakteristik selanjutnya yaitu coding tema. Peneliti naratif dapat memberikan kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Identifikasi tema-tema memberikan kompleksitas sebuah cerita dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu. Peneliti menggabungkan tema-tema menjadi kalimat mengenai cerita individu atau memasukkannya sebagai bagian terpisah dalam suatu penelitian. Peneliti naratif secara khusus memberi tema utama setelah proses restoring. Yang selanjutnya, konteks atau latar. Peneliti menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Ketika melakukan restoring, cerita partisipan dan menentukan tema. Peneliti memasukkan rincian latar atau konteks pengalaman partisipan. Latar atau setting dalam penelitian naratif boleh jadi teman-teman, keluarga, tempat kerja, rumah, dan organisasi sosial atau sekolah. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir ada kolaborasi. Peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Kolaborasi dalam penelitian naratif yaitu peneliti secara aktif meliput partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukukan atau dikembangkan. Kolaborasi bisa meliput beberapa tahap dalam proses penelitian, dari merumuskan pusat fenomena sampai menentukan jenis file teks yang akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menulis laporan cerita pengalaman individu. Analisis terakhir yang akan saya jelaskan adalah analisis semiotika. Semiotika atau ilmu tanda mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan secara sistematis. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotika mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Analisis semiotika ini berupaya menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Misalnya, dalam sebuah kemasan atau gedung perusahaan, terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai api. Tanda tidak pernah sepenuhnya lengkap, karena memerlukan interpretan atau konteks. Dengan demikian, hanya kontekslah yang dapat menghubungkan ekspresi dengan konten. Ketika interpretan berubah, konten atau makna otomatis berubah. Gagasan tentang dunia adalah interpretan, hanya saja dalam format lain. Konsep dasar analisis semiotika terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanda itu tersendiri. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda sign yang mencakup aspek material berupa suara,
huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Lalu ada penanda signifier yang mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga, ada petanda signify yang mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda signifying adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda signifier. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Contohnya adalah kata gorden. Itu juga merupakan sebuah tanda karena memiliki signifier yang berupa kata itu sendiri dan signify yang berupa kain untuk menutup jendela. Adanya kesatuan antara kata dengan kenyataan itulah yang membuat gorden menjadi sebuah tanda. Lalu selain tanda, icon menjadi tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan suatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar di toilet suatu gedung atau pom bensin yang berarti di situ ada tempat toilet. Lalu, indeks juga menjadi sebuah tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalkan di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Yang terakhir, simbol adalah tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda, itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Konsep dasar yang kedua, ada kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial. Untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu, menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam. Yang pertama, kode hermeneutik, yaitu kode yang merupakan menyodorkan pertanyaan, teka-teki, respon, enigma atau ucapan misterius, penanggung jawab, yang pada akhirnya akan tertuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam wacana. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti, siapakah mereka? Mengapa kamu tidak datang? Bagaimana dengan tujuan kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menunda jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya. Yang kedua, kode semantik, yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Yang keempat, kode narasi, yakni kode yang memang adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Kemudian, yang terakhir, kode budaya, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Konsep dasar yang terakhir adalah makna. Mengenai makna terdapat dua macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya memang ada berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.